Misalnya kita ambil contoh. Kasus isu masalah kepala BIN Sorong, Papua yang melakukan upaya melakukan penandatanganan fakta integritas kepada salah satu kandidat, dalam hal ini kepada Mas Ganjar. Jangan dipotong dulu. Apakah itu bisa kita simpulkan sebagai sebuah upaya institusi mendukung salah satu kandidat? Tidak. Kalau saya harus fair mengatakan tidak. Itu adalah ulah oknum. Nah, sama halnya dengan hari ini, apabila ada salah satu aparatur pemerintahan, aparatur penegak hukum mendukung salah satu kandidat, dalam hal ini misalnya si A, si B, si C, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu adalah institusi yang berpihak. Karena itu adalah praktek-praktek individu, oknum-oknum tertentu. Contoh di dapil saya, Mas, di Kalimantan Barat. Kita mau mengatakan misalnya, saya harus buka apa deh? Di daerah Ketapang, Kabupaten Ketapang itu basis Golkar. Tentunya apa? Mau ngomong apapun, aparatur di sana, teman-teman di sana perangkat desa punya kecenderungan subjektivitas terhadap salah satu kandidat yang didukung oleh Golkar. Di daerah Kabupaten Landa di Kalimantan Barat itu sarang merah. Waduh, itu udah Texas, itu sarang merah full. Tapi kalau kita mau bilang, kecenderungan teman-teman di sana punya kecenderungan berpihak kepada Mas Ganjar. Ini susah kita kontrol. Tapi oknum ini ada instruksi nggak dari atasan? Ya itu kita nggak bisa mengatakan bahwa ada instruksi ataupun tidak. Karena ini kan di lapangan, Mas. Artinya apa? Kalau sudah bicara pada kondisi di lapangan, yang terpenting adalah bahwa kita harus bedakan antara praktek kecurangan dengan ada upaya sistemik melakukan kecurangan. Jadi ini tidak lebih tidak kurang adalah praktek pribadi-pribadi yang dia punya ego terhadap salah satu kandidat. Mungkin rasa cinta kepada salah satu kandidat yang kita nggak bisa larang kan. Bagaimana di lapangan kayak begitu. Mas Eko komentar dulu, Mas Eko. Sampai situ dulu Bang Maman. Contoh misalnya di Jawa Tengah. Ini bukan personal tapi ini bukan sistemik tapi personal oknum ya. Jadi karena setiap kandidat punya potensi melakukan praktek kecurangan. Terima kasih. Makasih. Ini saya melihat teman-teman terutama dari Pak Prabowo itu melihat statementnya Bu Mega kemarin itu seperti ada di ruang kosong. Seolah-olah negeri ini cuma terdiri dari partai-partai politik doang. Kalau kita perhatikan hari ini, guru besar, para moralis, teman-teman mahasiswa itu sudah ngomong bahwa ada problem demokrasi di Indonesia. Bu Mega itu bahkan tokoh kesekian. Boleh dikatakan telat malah. Coba perhatikan berita-berita hari ini. Hampir semua STF baru tadi pagi ngomong juga soal problem demokrasi di Indonesia hari ini. Dan Bu Mega adalah tokoh kesekian. Dan mereka semua tidak punya target elektoral. Guru besar itu, terus para cendekiawan, LSM, civil society. Mereka nggak punya target elektoral ketika mereka ngomong. Dan mereka semua ngomong ada problem demokrasi di Indonesia hari ini. Termasuk Bu Mega? Bu Mega ngomong tokoh yang kesekian. Dan kemarin disampaikan lagi sebagai penguatan karena beliau adalah sebagai tokoh politik. Saya ingin mengatakan begitu, bahwa ada statement dari Bu Mega iya. Tapi kalau kita baca statement ini cuma sebagai langkah elektoral, kita seolah-olah menafikan rakyat Indonesia yang lain. Para tokoh, para seniman, guru-guru besar, kampus-kampus yang masih sampai saat ini terus bergerak, demonstrasi. Mereka meluapkan kekecewaannya karena ada praktek demokrasi yang dianggap cacat, yang dianggap bermasalah. Dari mana mulanya? Mulanya dari keputusan MK. Itu kan awalnya bahwa ada trouble ini dan semua sudah dibuktikan, MK sudah membuktikan bahwa keputusan itu didasari oleh sebuah tindakan yang melanggar etik berat. Dan keputusan MK itu dijadikan legitimasi untuk salah satu pasangan calon maju. Dan ini menjadi trouble di semua. Dengan keputusan MK itu apalagi indikasi-indikasi yang kemudian dibaca publik ada keterlibatan atau ada keberpihakan. Entah individual, entah institusi, tapi keterlibatan ini dibaca publik. Saya harus ngomong di sini. Ada data, ada sumber, Mas Eko? Baru kemarin saya punya relawan namanya Ganjarian. Itu kita punya sekretariat dan baru pertama kali saya
aktif di berbagai relawan sebelum ini. Baru pertama kali didatangi orang yang ngaku aparat. Kalaupun pakai pakaian bebas, 2 kali didatangi. Gitu loh, didatangi 2 kali, ini kantor relawan. Kita susah ingin mengatakan bahwa apakah ini oknum, apakah ini perintah. Karena memang penting dibuktikan secara hukum. Tetapi kalau kantor relawan didatangi, ngaku dari aparat, cuma pengen mendata mana nomor teleponnya, siapa yang aktif di sini. Itu susah kita mengatakan bahwa ini tidak terstruktur. Kalaupun untuk membuktikan secara hukum, memang itu tugasnya aparat membuktikan terus secara hukum. Tetapi fenomena di lapangan itu yang terjadi. Itu terjadi di lapangan dan pada akhirnya kita melihat bahwa ada nih problem serius terhadap praktek demokrasi kita. Karena apa? Karena ketika ke depan pemilu ini kan sebetulnya kita berharap proses pergantian kekuasaan itu nanti siapapun yang berkuasa mereka dapat legitimasi publik secara maksimal. Karena cuma dengan itu pemerintahan bisa berjalan baik. Oke. Cuma dengan itu pemerintahan bisa berjalan lancar. Kalau legitimasi publiknya tidak maksimal, itu akan berbahaya bagi masa depan bangsa. Nah, persoalan sekarang seperti yang di warning Bu Mega, jangan sampai legitimasi publik nanti terhadap pemenang pemilu itu jadi cacat hanya karena ada praktek-praktek yang menyimpang terhadap demokrasi kita. Itu yang disampaikan Bu Mega. Yang kedua, kita tahu sejarah kelam bangsa ini, bahwa kenapa sih tadi seperti dikatakan Bang Maman, iya setiap periode tuh ada buruk, ada baiknya. Kita setuju. Tetapi satu hal yang paling kentara adalah proses pergantian kekuasaan pada zaman Orde Baru. Itu yang menyebabkan bangsa ini terseok-seok selama 32 tahun. Itu yang di warning. Jangan sampai berulang, proses pergantian kekuasaan berulang. Kita berhutang pada mantan-mantan presiden terutama pasca reformasi. Pergantian kekuasaan berjalan dengan ajak. Berjalan tanpa harus meneteskan darah lagi seperti dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Orde Baru ke reformasi. Mantan-mantan presiden setelah reformasi mewarisi kita sebuah kehidupan yang nyaman sekarang dengan segala jiwa besarnya. Pak Habibie misalnya ketika ditolak laporan pertanggungjawabannya selesai, Gus Dur ketika harus di tengah jalan selesai, dan semua berjalan sebagai pelajaran baik bangsa ini. Jangan sampai di periode ini kita kembali ke zaman kelam itu. Itu yang dikhawatirkan, itu yang dikhawatirkan. Itu yang Bu Mega sampaikan, jangan sampai kita kembali ke sana. Itu. Terima kasih. Tim pemenangan Amin juga harus mengomentari hal ini, tapi tahan dulu Bang, usai jeda. Sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.